Tuhan, kita masih bisa beribadah pada Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan setiap peribadahan pada hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkatilah mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan nama Tuhan, karena Dialah yang layak ditinggikan dan layak disembah. Yang percaya katakan haleluya. Surga,
Hidup
dimanapun kalian berada saat ini, saya percaya kita semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan telinga, dan siapkan Alkitab kalian masing-masing supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tetap jaga fokus kalian, tetap jaga konsentrasi kalian, karena saya pun tidak tahu kapan firman Tuhan ini akan berbicara secara pribadi kepada setiap kalian masing-masing. Teman-teman semuanya, beberapa waktu yang lalu, mungkin bertahun-tahun yang lalu, mungkin ketika kalian masih kecil, dan mungkin saat itu saya masih berusia sekitaran SD ya. Setiap hari itu ada kartun yang pasti ditunggu-tunggu ya. Mulai jam 5 pagi kita biasanya tuh udah semangat banget bangun pagi untuk sebuah alasan. Alasannya apa sih? Cuma nonton kartun. Salah satu kartun yang paling ikonik saat itu adalah seorang gadis kecil bersama dengan sahabatnya, dan sahabatnya ini seorang hewan. Pasti kalian sudah bisa mengira-ngira ya. Dia hewan ini tuh monyet gitu. Pasti kalian sudah tahu kan? Ya. Betul sekali, yaitu kartun dengan tagline Dora and the Explorer gitu. Ceritanya simpel tentang seorang anak perempuan yang menjelajah. Dia akan dapat tugas kayak gitu, mencari sesuatu, dan biasanya ada untuk mencari jalannya kayak gitu, dia panggil sahabatnya yang lain ya, yang kita sebut dan kita tahu yaitu peta. Ketika peta ini sudah keluar, dia sebutkan jalannya. Cuman terkadang perjalanannya tidak selalu mulus. Dan yang paling lucu di dalam serial tersebut, ketika Dora sudah berjalan, dia sudah mendapatkan satu bagian dari teka-teki yang harus dikerjakan. Tiba-tiba ada seekor rubah. Ketika rubah itu muncul, yang paling sering dan pasti diucapkan sama si Dora pasti "Suap jangan mencuri, suap jangan mencuri." Mau tidak mau, terima atau tidak terima, ternyata di serial tersebut mengajarkan satu pesan moral ya. Kalau kita sebagai manusia jangan pernah mencuri. Teman-teman semuanya, sejak kecil kita diajarin yang namanya moral. Moral itu diajarkan melalui banyak media, salah satunya melalui media kartun yang gampang banget saat itu ketika kita kecil, gampang banget kita terima. Kenapa sih moral itu harus diajarkan? Kenapa etika itu harus diajarkan? Simple, supaya suatu saat nanti ketika kita menjadi dewasa, kita tidak disebut sebagai manusia yang wah, nggak ada akhlak, nggak punya akhlak nih orang. Ya, akhir-akhir ini kita juga sering kan mendengar perkataan wah, nggak ada akhlak, nggak berakhlak. Teman-teman semuanya, sebelum ada kartun-kartun, sebelum ada pendidikan yang begitu maju seperti saat ini, sebenarnya sejak zaman Tuhan Yesus ada, sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Alkitab ini ditulis, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang berakhlak. Tuhan ingin bahwa setiap orang-orang yang percaya kepadanya, setiap anak-anak Allah adalah anak-anak yang memiliki akhlak. Jemaat di Antioquia, kenapa mereka disebut Kristen? Karena kehidupan mereka menggambarkan karakter Allah. Kehidupan mereka menggambarkan
derajatkan di dunia, memiliki standar moral yang jauh lebih tinggi daripada standar moral yang ditetapkan oleh dunia. Teman-teman, hari ini kita akan belajar satu hal. Apa sih yang mendasari kita untuk harus hidup sebagai orang-orang yang beretika? Kita harus hidup sebagai orang-orang yang berakhlak. Mari bersama-sama kita buka di Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kalian semua. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Teman-teman semuanya, berdasarkan ayat yang kita baca ini, satu hal yang menjadi dasar mengapa kita harus menjadi manusia-manusia yang bermoral, mengapa kita harus menjadi manusia-manusia yang beretika, adalah pengorbanan Tuhan. Kalau kita sebagai manusia, kita sebagai anak-anak Allah, kita sadar bahwa kita ini hidup oleh karena kasih karunia Allah, kita ini bisa selamat oleh karena pengorbanan Tuhan, maka salah satu bentuk balas kebaikan, sebagai bentuk kita membalas kebaikan Tuhan, sebagai bentuk kita mengucap syukur pada Tuhan karena kita sudah diselamatkan, karena Tuhan sudah mengorbankan hidupnya bagi kita. Salah satu bentuknya adalah dengan kita hidup yang berakhlak. Nah, hidup yang berakhlak menurut kebenaran firman Tuhan itu yang seperti apa? Ternyata hidup yang berakhlak menurut kebenaran firman Tuhan adalah ketika kita mampu dan mau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itulah yang disebut dengan penyembahan yang sejati. Jadi kita bisa menjadi manusia yang bermoral, kita bisa menjadi manusia yang beretika, adalah karena kita menyadari bahwa hidup kita adalah kasih karunia Allah, dan kita membalas kasih karunia itu dengan kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, hidup yang seperti ini disimpulkan dengan satu kata: hidup yang kudus, hidup yang kehidupan kita yang benar-benar hidup, yang artinya kita bukan lagi makhluk yang mati, kita bukan lagi manusia yang mati karena dosa, tetapi kita adalah manusia-manusia yang sudah dihidupkan di dalam Allah, memperoleh hidup yang kekal, dan kita mempersembahkan hidup yang berkenan dan layak. Adalah kita tidak sama dengan dunia. Kita memilih hidup, kita memilih jalan hidup yang tidak sama dengan jalan yang dunia ajarkan. Kita memilih hidup yang seturut dengan jalan kebenaran. Nah, hidup yang seturut dengan jalan kebenaran itu tadi dimulai dari pembaharuan budi, pembaharuan pikiran kita. Jadi teman-teman, goalsnya, tujuannya, ketika Tuhan itu menyelamatkan kita, bukan hanya sekedar kita memperoleh hidup kekal, tetapi hidup kita di dunia ini kita menjadi orang-orang yang dibaharui budinya, dibaharui hidupnya. Bukan cuma status kita berubah dari manusia berdosa menjadi anak-anak Allah. Teman-teman, kehidupan kita sebagai seorang Kristen dimulai dari lahir baru dan diakhiri dengan
disebut dengan kita tidak sama dengan dunia. Kita serupa dengan Allah. Kita tidak lagi serupa dengan dunia, tetapi kita menjadi serupa dengan Allah. Nah, pembaruan pikiran itu bisa terjadi kalau kita memfokuskan diri kita kepada kebenaran firman Tuhan dan etika yang benar. Bagi dunia, ketika kita memiliki satu tujuan tertentu, kita akan mengupayakan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut, entah itu caranya baik atau buruk. Contohnya, supaya aku dapat nilai bagus, supaya aku mendapat nilai yang baik di sekolah, kalau menurut dunia, apapun caranya libas, apapun caranya sikat. Itu caranya dunia. Tetapi kalau caranya firman Tuhan, etikanya dipakai, yaitu belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kamu berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan kasih kamu hikmat. Sehingga kamu gak perlu nyontek, kamu gak perlu beli kunci jawaban. Kalau cara dunia, supaya gerejanya penuh, supaya jemaatnya banyak, apapun caranya, terserah, pokoknya sikat, yang penting gerejaku isinya banyak, yang penting jemaatku banyak. Tetapi kalau cara kerajaan Allah, kalau caranya Allah menurut firman Tuhan, ya penginjilan, beritakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Beritakan kebenaran firman Tuhan kepada teman-temanmu yang dia belum pernah ke gereja, yang dia belum pernah mendengarkan kebenaran Tuhan Yesus. Itu caranya firman Tuhan, cara yang beretika. Bukan segala cara digunakan, baik atau buruk. Mari teman-teman bersama-sama kita menjadi remaja-remaja, kita menjadi anak-anak muda yang memiliki etika di dalam Tuhan. Kita bukan lagi manusia duniawi, tetapi kita manusia rohani yang sudah diperbarui budinya, yang sudah diperbarui akal budinya, yang sudah diperbarui hidupnya untuk menjadi serupa dengan Allah. Karena kita bukan hanya mengejar sesuatu yang seru, sesuatu yang asik. Percuma seru, percuma asik kalau tidak membawa keserupaan dengan Allah. Percuma. Yang kita kejar bukan hal yang seru, yang kita kejar bukan hal yang asik, tetapi yang kita kejar adalah keserupaan dengan Allah. Dan itu hanya bisa kita kejar kalau kita berfokus kepada kebenaran dan berfokus kepada etika yang berdasarkan dengan firman Tuhan. Dan akhirnya teman-teman, karena kita memfokuskan diri kita kepada kebenaran dan etika, kita jadi bisa menilai apa yang benar, apa yang salah. Kita bisa menilai apa yang sempurna menurut Tuhan. Kita bisa menilai mana yang menyenangkan hati Tuhan ataupun yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa menilai itu dan kita bisa menerima apa yang disebut dengan kebenaran. Dan tujuan akhirnya kita menjadi anak-anak muda yang memiliki akhlak, yang memiliki etika sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan orang lain bisa melihat Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, karena kita menunjukkan, kita mempresentasikan bagaimana karakter Allah di dalam kehidupan kita. Dan ujung-ujungnya akan banyak orang-orang yang diselamatkan karena melihat kehidupan kita. Dia melihat Tuhan dan dia mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Yuk teman-teman, jaga hidup, jaga sikap,
jaga tutur katamu, jaga jempolmu, supaya karakter Tuhan itu benar-benar nyata atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat yang sudah Tuhan limpahkan atas setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami tahu dasar kami berbuat baik, dasar kami berlaku baik, dasar kami berakhlak baik, bukan untuk mencapai keselamatan, tetapi itu adalah bentuk pengorbanan hidup kami, pemberian hidup kami untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu membalas setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan, untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami memancarkan kasih-Mu, hidup kami memancarkan karakter-Mu Tuhan, hidup kami serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Itu yang menjadi tujuan hidup kami. Bentuk kami Tuhan, pakai kami Tuhan Yesus, untuk kami dapat menjadi saksi-Mu melalui kehidupan kami yang menggambarkan Engkau dan menggambarkan kebenaran yang sudah Engkau ajarkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya teman-teman semuanya, untuk persembahannya bisa kalian kumpulkan dulu di rumah, dan tiba saatnya nanti ketika kita bisa datang ke gereja, kita bisa beribadah bersama-sama di gereja, kita akan bawa persembahan itu kepada Tuhan. Yuk mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Sekarang Tuhan, apa yang kami miliki ini akan kami persembahkan untuk Engkau, dan biarlah setiap persembahan kami ini dapat kembali untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman semuanya, meskipun kita masih ada di dalam masa-masa pandemi, kita akan tetap terus jaga diri kita masing-masing, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Dan kalaupun teman-teman bisa datang ke gereja, yuk mari bersama-sama kita beribadah di gereja. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita naikkan satu pujian bagi Tuhan untuk mengucap syukur atas kebaikan dan perlindungannya atas setiap kita. Terima kasih.
yang mampu menjaga hidup kami untuk terus senantiasa sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Di tengah kondisi dunia yang semakin jahat, tapi biarlah kami terus hidup seturut dengan kehendak-Mu dan berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk bumi kami, untuk kota kami, untuk negara kami yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang akan segera pulihkan bumi kami, negara kami, dan kota kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu masih nyata, mujizat-Mu masih nyata sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus melalui setiap hal yang terjadi pada saat-saat ini, pada hari-hari ini, semuanya akan berakhir dan berujung Engkau menyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau sekarang kami mau mengakhiri setiap peribadahan kami pada hari ini, biarlah Tuhan yang akan terus pimpin dan sertai kehidupan kami. Berkat-Mu terus berlimpah atas setiap kami, hikmat-Mu nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melangkah seturut dengan kehendak-Mu dan berjalan di dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkaulah Allah yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Engkaulah Allah sumber pengharapan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus